Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dini Lupitarianti. Aku akan membawakan cerita babat tentang Raja Panjalu. Prabu Borongsora adalah salah satu Raja Panjalu. Beliau memiliki dua putra, yaitu Raden Arya Kuning dan Raden Arya Kencana. Pada suatu ketika, beliau sudah merasa cukup umur untuk menyerahkan tahtanya kepada anaknya. Lalu beliau menyerahkan tahtanya kepada Raden Arya Kuning. Dan sang Prabu kemudian meninggalkan tahta kerajaannya dan pergi meninggalkan Panjalu ke Jampang bersama keluarganya termasuk Raden Arya Kencana. Raden Arya Kuning menjadi raja dan memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Panjalu pun menjadi damai dan sejahtera. Suatu ketika, beliau ingin menggali Situ-Lengkong dan kemudian mengutus menteri untuk memanggil ayahnya ke Panjalu. Sayangnya, Prabu Borongsora yang sudah tua tidak dapat memenuhi panggilan putranya. Prabu Borongsora kemudian mengutus Raden Arya Raden Arya Kencana untuk mewakili dirinya. Di perbatasan kota, Raden Arya Kencana dan para pengiringnya menunggu untuk disambut oleh kakaknya. Namun, Raden Arya Kuning malah asyik memancing. Ketika tingkah laku kakaknya itu dilihat oleh Raden Arya Kencana, beliau pun sangat merasa marah kepada kakaknya. Dan beliau mengamuk di kota hingga akhirnya menjadi perdebatan dan pertengkaran yang sangat hebat dengan kakaknya. Kejadian itu sampai ke telinga Prabu Borongsora. Kemudian beliau mengutus Kampuh Jaya yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, kedua saudara itu berdamai. Arya Kuning menyerahkan tahta kepada adiknya, yaitu Arya Kencana. Sejak saat itu, Arya Kencana menjadi bupati menggantikan kakaknya. Kampuh Jaya kemudian diberi gelar Sang Guru Haji. Beliau kemudian diangkat menjadi patih di Panjalu dengan setia membantu Raja Arya Kencana dalam mengelola negara. Panjalu kembali menemukan kedamaian. Terima kasih semuanya sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifah Sri Wulandari Wijaya. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita babat saya yang berjudul Babat Godok. Babat Godok merupakan sebuah naskah yang menceritakan tentang kisah Kian Santang yang merupakan seorang putra dari Prabu Siliwangi di masa awal penyebaran agama Islam di tanah Pasundan. Cerita ini diawali dengan Kian Santang yang ingin melihat darahnya sendiri karena ia belum dikalahkan di setiap pertarungan apapun. Seorang ahli hukum mengatakan bahwa ada satu orang yang dapat mengalahkan Kian Santang, yaitu Ali dari Mekah. Berbekal informasi tersebut, Kian Santang melakukan perjalanan untuk menemui Ali. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang perempuan yang memintanya untuk mengambil bintang di tempat yang diberi nama Curug Sang Hyang Karaja. Kemudian Kian Santang bertemu dengan seorang kakek yang mengaku mengetahui keberadaan Ali. Namun sebelumnya ia menyuruh Kian Santang untuk mencabut tongkatnya yang tertancap di tanah. Sayangnya Kian Santang tidak dapat mencabut tongkat yang tertancap di tanah itu. Setelah diselidiki, ternyata seorang kakek itu adalah Ali yang merupakan seorang asap Islam yang dapat mengalahkan Ali. Peristiwa penting yang terdapat di kisah Kian Santang adalah ketika kerajaan Hindu Pajajaran yang runtuh sebelum digantikan oleh kerajaan Islam di negeri Pasundan. Kian Santang menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di pemakaman Godok bersebelahan dengan makam ayahnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Hingga saat ini masih banyak peziarah yang datang ke makam Kian Santang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat, tolong dimaafkan. Lagi maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi atau yang biasa orang sebut Babat Jawi adalah salah satu naskah babat yang penting dalam sastra Sunda. Naskah ini menceritakan sejarah dan asal-usul kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. Pentingnya babat Tanah Jawi terlihat dari ceritanya yang mengandung unsur sejarah, budaya, dan mitos yang membantu menjelaskan bagaimana kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa berkembang. Naskah ini biasanya ditulis dalam bahasa Sunda dan memuat informasi tentang tokoh-tokoh legendaris, peristiwa sejarah, serta ajaran-ajaran yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Sunda. Oke, semuanya, halo. Jadi perkenalkan, nama aku Inji Stefani. Nah, aku dari kelas 10-8. Di sini aku akan mengisahkan Kerajaan Galuh. Apa sih Kerajaan Galuh itu? Kerajaan Galuh adalah kisah, cerita, mitos, asal-usul, budaya di Kerajaan Galuh, guys. Nah, Kerajaan Galuh ini menjadi salah satu kerajaan tertua di tanah Sunda, Jawa Barat. Nah, Kerajaan Galuh juga didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Wertikandayu. Nah, Wertikandayu ini adalah raja yang mendirikan Kerajaan Galuh pertama kali. Ya, nah, kenapa namanya Galuh? Galuh sendiri itu memiliki arti dan makna yang bermaknakan permata atau berlian yang memancarkan keagungan kerajaan tersebut. Nah, setelah berdirinya Kerajaan Galuh, terbagilah pembagian wilayah dengan Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Sunda ini itu dibagi di bagian barat dan Kerajaan Galuh itu di bagian timurnya. Nah, pembagian ini terjadi setelah Wertikadayunya ini meninggal. Jadi kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh cucu-cucunya atau penerus yang gitu. Nah, Kerajaan Galuh juga itu menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh pada masanya karena memiliki kekuatan militer. Habis itu mereka budaya maju, hubungan diplomatik yang baik juga. Oke. Nah, setelah itu Kerajaan Galuh ini pupus, guys. Pupusnya kenapa? Karena dia ingin menyatu dengan Kerajaan Sunda untuk membangun Kerajaan Pajajaran. Nah, jadi mereka itu tidak pupus dalam peperangan ya, guys, atau gimana enggak. Mereka berakhir karena ingin membuat Kerajaan Pajajaran gitu. Nah, tapi ya guys, kalau mereka gugur ini bukan berarti mereka tidak berpengaruh lagi, karena budayanya Kerajaan Galuh ini masih melekat banget sama masyarakat di masa itu. Jadi budaya, mitos, dan lain sebagainya itu masih melekat banget sama masyarakatnya. Oke, jadi sekian, itu aja. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alheri Trisugiarto. Saya dari kelas 8 akan mempresentasikan tentang Babat Sumedang. Babat Sumedang adalah salah satu naskah sejarah yang menceritakan tentang sejarah dan perkembangan daerah Sumedang, sebuah kabupaten di Jawa Barat, Indonesia. Naskah ini berisi informasi tentang asal-usul perkembangan pemerintahan. Salah satu tokoh penting di Sumedang, Babat Sumedang juga sering kali mencakup unsur-unsur mitos dan legenda yang melibatkan para raja dan tokoh-tokoh historis di daerah tersebut sebagai bagian dari tradisi lisan dan tulisan Jawa Barat. Babat ini penting untuk memahami konteks sejarah dan budaya lokal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sedikit kata